Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari adalah waktu yang unik. Tubuh kita mulai lelah, pikiran mulai melambat. Tetapi justru seringkali hati dan pikiran menjadi paling ribut. Sepanjang hari kita berjuang, bekerja, menghadapi masalah, mendengar banyak suara, dan malam hari, ketika semua berhenti, pikiran kita mulai berbicara lebih keras. Di tengah kondisi seperti itulah, Tuhan berkata satu kalimat sederhana, tetapi sangat dalam. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Ini bukan perintah untuk orang malas. Ini bukan perintah untuk orang yang menyerah. Ini adalah undangan Tuhan untuk masuk ke tingkat iman yang lebih dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh dalam renungan kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami masuk dalam istirahat kami malam hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian yang baru, dan biarlah sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam program Malam Bersama Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Tema kita malam hari ini adalah belajar diam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa arti diam menurut firman Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita salah mengerti arti diam. Yang pertama, diam bukan berarti pasrah tanpa iman. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam bukan berarti tidak berdoa. Atau diam bukan berarti tidak berharap. Diam bukan keputusasaan. Diam adalah iman yang tidak panik. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Bangsa Israel diam bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena Tuhan sendiri yang maju berperang. Diam adalah sikap hati yang berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Yang kedua, diam berarti berhenti mengandalkan diri sendiri. Selama kita masih mengandalkan logika, atau kita mengandalkan kekuatan, serta kita lebih banyak mengandalkan pengalaman, maka kita akan sulit diam. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Diam dimulai ketika kita berhenti bersandar pada pengertian sendiri. Saudara, ada satu pertanyaan, mengapa kita sulit diam? Yang pertama, karena kita ingin mengendalikan segalanya. Manusia ingin semua jelas, semua aman, semua sesuai dengan rencana. Padahal iman seringkali bekerja tanpa kepastian yang terlihat. Yang kedua, karena kita takut Tuhan tidak segera bertindak. Kita berdoa hari ini, besok kita mau jawabannya. Tetapi Tuhan sering bekerja perlahan. Tuhan sering bekerja dalam proses. Dan Tuhan sering bekerja dalam keheningan. Habakuk pasal 2 ayat 3
di sana dikatakan, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Orang yang percaya tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, karena suara pikiran lebih keras daripada suara iman. Malam hari sering dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan penyesalan. Tetapi Tuhan tidak berbicara lewat kegaduhan. Tuhan sering berbicara lewat keheningan. 1 Raja-Raja 19 ayat 12 berkata, Tuhan tidak ada dalam angin keras, gempa, atau api, tetapi dalam angin sepoi-sepoi basah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar percaya di tengah keheningan. Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percaya saat belum melihat. Iman bukan menunggu bukti. Iman percaya sebelum bukti muncul. Coba kita lihat saudara. Saudara sudah hafal Ibrani 11 ayat 1. Yang kedua, percaya saat doa belum dijawab. Tidak dijawab bukan berarti tidak didengar. Kadang Tuhan sedang menata waktu, menyiapkan hati, mengubah kita, bukan mengubah situasi. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan bekerja meski kita diam. Diam bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Justru seringkali saat kita berhenti, Tuhan mulai bertindak. Saudara, mari kita melihat teladan Alkitab. Orang-orang yang belajar diam dan percaya. Yang pertama, Daud. Mazmur 62 ayat 2, Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Daud dikejar, difitnah, Daud terancam, tetapi Daud memilih tenang dalam Tuhan. Yang kedua, Hana. Hana tidak ribut, Hana tidak memberontak, tetapi dia mencurahkan hati di hadapan Tuhan. Diam di hadapan Tuhan sering menghasilkan jawaban besar. Yang ketiga, Yesus. Dalam Lukas 23 ketika di hadapan Pilatus, Yesus memilih diam. Bukan karena lemah, tetapi karena ia percaya penuh kepada kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar di mana saja saudara mendengarkan renungan malam ini. Mari saudara, berhentilah mengulang-ulang masalah. Berhentilah mengulang-ulang problema yang saudara hadapi. Mari kita melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan dan menyerahkan hari esok kepada Tuhan. Mari kita katakan secara perlahan, Tuhan, malam ini aku memilih diam dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami datang apa adanya. Kami lelah, kami terbatas, tetapi Engkau Allah yang setia. Kami memilih berhenti mengandalkan diri kami sendiri. Kami memilih diam di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau bekerja, bahkan ketika kami tidak melihat apa-apa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, lalu kami beristirahat. Dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah malam hari ini berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan pengentaran dan pembelaan Roh Kudus menjadi bahagian kita semua mulai malam ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Diam di hadapan Tuhan bukan tanda iman kecil. Itu tanda iman yang sudah matang.
Kalau kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberkati saudara, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.